Halo para istri pendeta dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Pinkan Rantung Pio. Saya ingin membagi tips-tips kepada Anda sebagai rekan istri pendeta dalam suatu seri pelajaran apa yang tidak diberitahukan orang kepada istri pendeta. Dan pada saat ini kita akan membahas pelayanan penginjilan dapat mencederai kehidupan Anda. Benarkah? Dan kita akan membahas poin-poin yang akan dibahas secara berkelanjutan. Yang pertama adalah jati diri yang kurang jelas, harapan-harapan, tekanan finansial, komitmen yang berlebihan, dan beban emosi yang berlebihan. Kemudian pada akhir pelajaran judul pelayanan penginjilan dapat mencederai kehidupan Anda, saya akan memberikan tips atau strategi penangkal. Semoga ini akan berguna bagi rekan istri pendeta dimanapun Anda berada. Mari kita mulai dengan jati diri yang kurang jelas. Pada satu hari, mata saya menangkap sebuah pengumuman yang bertuliskan, "Hati-hati, zat berbahaya. Jangan mendekat pada jarak 6 kaki." Saya berbalik melihat ke arah zat-zat yang berbahaya itu. Dan secara konstan, saya temukan bahwa zat-zat beracun itu terdapat di dalam kehidupan dari keluarga pendeta. Karena kelihatannya, seakan-akan keluarga pendeta itu tidak mungkin dapat menghindari zat-zat beracun itu, atau akan tetap berada di dalam keadaan selamat seandainya mereka tetap berada pada jarak yang krusial tersebut. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa kita sebenarnya sedang menghadapi racun-racun tersebut di dalam perjalanan kehidupan kita. Marilah kita meneliti secara singkat bahaya-bahaya itu. Yang pertama, jati diri yang kurang jelas. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh para istri pendeta adalah menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Tentu saja setiap wanita ingin mendapatkan jati dirinya secara jelas. Keluarga pendeta kadangkala diberi julukan apa saja oleh orang banyak, menurut pertimbangan dari apa yang boleh dilakukan oleh keluarga pendeta atau yang tidak boleh. Keadaan ini mendatangkan frustasi dan seringkali kepedihan yang mendalam. Apabila kita mengetahui dengan jelas jati diri kita yang sebenarnya dan apa yang Allah inginkan dari kita, kita tidak akan gampang menjadi korban dari hal yang membahayakan ini. Mengenali jati diri kita dan merasa nyaman dengan pengakuan terhadap jati diri kita adalah langkah yang pertama menuju kepada pemeliharaan kesehatan jiwa dan rohani. Kita tidak akan lagi menjadi bulan-bulanan di hadapan jemaat dan masyarakat. Dan sebagai gantinya, kita sanggup berdiri teguh dengan rasa percaya diri. Dan dengan cara demikian, kebahagiaan yang besar dapat kita nikmati. Bagaimana kita dapat memenuhinya? Banyak kali kita lupa bahwa Allah telah memberikan solusinya melalui firman. Kita mengetahui dari mana asal kita yang sebenarnya. Kita telah datang dari tangan Allah yang penuh kasih itu. Kita juga mengetahui bahwa rupa kita yang sebenarnya mirip dengan siapa. Jikalau ada orang yang mengatakan kalau kita ini mirip dengan seorang yang terkenal, kita pasti akan merasa senang dan bangga. Siapakah yang tidak mau dihubungkan dengan kesuksesan dan kepopuleran? Kita mengetahui asal-usul kita. Kita telah diciptakan Allah, manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Kejadian 1 ayat 27. Kita adalah objek yang unik dari ciptaan Allah. Bahkan rambut di kepala kita juga telah dihitung. Matius 10 ayat 30. Gambar itu berkembang menjadi lebih baik. Saya mengundang Anda untuk melihat ayat Alkitab berikut ini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat 16. Bapakku yang penuh kasih memiliki aku, dan aku senantiasa berada di depan dia. Saya telah terlukis di
telapak tangannya. Ini bukan sekedar tulisan biasa saja. Ini juga bukan sekedar tulisan cakar ayam. Ini adalah lukisan di dalam tangan Tuhan. Ini menunjukkan hubungan kita yang dalam dengan Dia. Tetapi itu belumlah semuanya. Yesus telah mati bagi saya. Jadi, siapakah saya ini? Saya adalah anak dari Allah dan objek dari kasih-Nya yang kekal. Sekarang saya sudah mengetahui dengan jelas asal-usul saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan diri saya ini diobrak-abrik oleh perasaan-perasaan rendah diri dan jati diri yang tidak jelas. Sahabat istri pendeta dimanapun Anda berada, setelah kita mengikuti poin-poin pelajaran pelayanan penginjilan dapat mencederai kehidupan Anda, yaitu jati diri yang kurang jelas, harapan-harapan, tekanan finansial, komitmen yang berlebihan, beban emosi yang berlebihan, dan tips yang sudah dibagikan. Saya berharap kita semua akan lebih siap dan lebih tegar dalam melayani bersama suami untuk penginjilan. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di seri pelajaran apa yang tidak diberitahukan orang kepada istri pendeta dengan judul yang lain. Sampai jumpa.